Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kisah tentang inilah fase perjalanan hidup manusia dari alam arwah sampai alam akhirat part 3. Alam barzak fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzak. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzak, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan hadits yang panjang yang diriwayat Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya. Sampai di langit terakhir bertemu Allah dan memerintahkan pada malaikat, catatlah kitab hambaku ke dalam Iliyin dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya dan datanglah dua malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu? Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik, maka kemudian diberi alas dari surga, mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga. Dilapangkan kuburnya, dan mendapat teman, pakaian dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya. Selanjutnya yaitu, alam akhirat, hari akhir, dan rihla berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong, dan terakhir, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menolong mereka dari kesulitan masyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di haribaan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah arasy dengan memujinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan, mintalah syafaat, pasti diberikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, Ya Rab, umatku, dan dikabulkanlah pertolongan tersebut dan selesailah masyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab, perhitungan amal, dan mizan, timbangan amal. Bagi manusia, ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah karena dilakukan dengan sangat teliti, sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah, sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana mencarinya, dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hrt Tirmidzi, di masa ini dilakukan proses kisyash. Orang yang dizalimi mengkisyas orang yang menzalimi. Kejadian selanjutnya manusia harus melalui sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai akhir. Sirat ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak, bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman, akan minum telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
yang disebut Al-Kausar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya." Muttafaqun alaihi.